Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan tema tentang belajar ikhlas, yang mana hari ini kita akan membahas tentang memelihara hak-hak Allah dengan benar. Pelihara hak-hak Allah dengan benar. Sadarilah, qalbu adalah objek pertama kewajiban. Semua ibadah lahiriah sangat bergantung pada qalbu. Seluruh perbuatan pasti terbetik dalam qalbu sebelum dilakukan oleh anggota tubuh. Sesungguhnya tidak setiap hal terbesit dalam hati harus dikerjakan. Setiap kali suatu perbuatan terlintas dalam qalbu dan jiwa menilai perbuatan itu, jika menurutnya baik, ia cenderung mewujudkannya. Tapi jika buruk, ia cenderung menghindarinya. Kecenderungan untuk melakukan sesuatu dan kecenderungan untuk tidak melakukan sesuatu tidak bisa dihukumi, sebab keduanya merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dari jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberikan beban yang tidak bisa dikerjakan. Kecenderungan jiwa inilah yang diintip oleh setan. Ia mendesak jiwa agar mewujudkan maksiat yang diinginkan, kendati maksiat merusak agama. Setan juga merayu jiwa supaya enggan beribadah walaupun ibadah mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah orang harus selalu berhasrat untuk melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan dibenci oleh setan. Hasrat adalah aktivitas qalbu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hasrat atau keinginan berbuat baik dan melarang hasrat berbuat buruk. Posisi hasrat dalam qalbu berada tepat di bawah iman dan keyakinan. Adapun bisikan berasal dari 3 sumber. Yang pertama, nafsu. Bisikan nafsu atau hawa nafsu adalah memperturutkan syahwat dan memuaskan hasrat. Yang kedua, setan. Orientasi bisikannya adalah kebinasaan manusia dengan menjerumuskan manusia dalam perbuatan keji dan munkar. Adapun bisikan yang ketiga berasal dari Tuhan. Bisikan Tuhan merupakan kasih sayang Tuhan supaya manusia mendapatkan pahala, keridhaan, dan kebahagiaan di surga. Ketika suatu keinginan terbersit dalam jiwa, janganlah langsung engkau ikuti. Kenalilah dulu sumbernya. Apakah itu bersumber dari nafsu, setan, atau Tuhan? Perbedaan ketiga bisikan ini sangat mudah diketahui dengan mengukur dengan parameter Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan keduanya, bisikan berasal dari Allah. Jika tidak, ada 2 kemungkinan, dari nafsu atau dari setan. Membedakan keduanya juga tidaklah sulit. Tolaklah bisikan itu jika masih terus terbayang bisikan berasal dari nafsu. Tetapi jika hilang, itu adalah bisikan setan. Yang jelas, bisikan Tuhan pasti sesuai dengan akal sehat, dan bisikan setan pasti sejalan dengan hawa nafsu. Setelah mengetahui ada hasrat yang dianjurkan dan ada hasrat yang dilarang, jangan sekali-kali memperturutkan hasrat terlarang, karena kita tidak bisa membedakan. Jangan langsung turuti hasrat
hingga benar-benar diketahui apakah dianjurkan atau dilarang. Jika setelah dicocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah masih tidak diketahui, jangan lakukan. Ini serupa dengan larangan menggunakan wadah atau pakaian yang diragukan kesuciannya. Kita tidak boleh menggunakan wadah atau pakaian tersebut selama kita belum yakin tentang kesuciannya, walaupun kita sudah berusaha mengetahuinya. Tema yang berikutnya yaitu dahulukan yang patut didahulukan. Berikut ini adalah beberapa contoh apa yang harus didahulukan dan patut didahulukan. Dahulukanlah bakti kepada ibu daripada bakti kepada ayah. Dahulukanlah kerabat yang lebih dekat, dan kalau tingkat kedekatan sama, dahulukanlah yang lebih butuh. Utamakanlah menafkahi keluarga daripada naik haji, kendati keduanya sama-sama wajib. Yang berikutnya, jika berjanji kepada seseorang untuk berbuat baik, tetapi tiba waktu sholat Jumat atau waktu sholat fardu, sudah tinggal sedikit sementara engkau belum sholat, dahulukan sholat Jumat atau sholat fardu. Janji kepada makhluk tidak boleh didahulukan di atas kewajiban syariah. Jangan dahulukan bakti kepada orang tua di atas sholat Jumat atau pelaksanaan sholat fardu yang waktunya tinggal sedikit. Utamakanlah membayar hutang yang telah jatuh tempo daripada ibadah haji. Utamakan menafkahi keluarga daripada membayar hutang dan jatuh tempo. Setelah memberi nafkah, silakan gunakan sisanya untuk membayar hutang. Lalu pasrahkanlah urusan hutang dan urusan keluarga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abaikanlah larangan orang tua jika ia melarang Anda untuk membayar hutang, menunaikan kewajiban, dan mengembalikan barang pinjaman. Makhluk tidak boleh ditaati bila ia memerintahkan maksiat kepada Sang Pencipta. Apabila terlanjur bernazar untuk berpuasa dengan syarat tertentu yang hanya terdapat pada bulan Ramadan atau pada hari-hari terlarang, jangan tunaikan nazar tersebut, tetapi gantilah pada hari lain. Yang berikutnya, dahulukanlah kalau orang tua memerintahkan sesuatu dan waktu pelaksanaan ibadah wajib seperti sholat fardu dan haji masih panjang, laksanakanlah perintahnya. Sebab waktu yang tersedia untuk menunaikan kewajiban kepada orang tua dan kepada Tuhan masih cukup. Dahulukanlah perintah yang mendesak daripada perintah yang masih ditunda selama keduanya terlaksana. Itulah pembahasan daripada belajar ikhlas yang ke-5 dengan tema memelihara hak Allah dengan benar dan mendahulukan apa-apa yang harus didahulukan. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.